Halo Sobat Movie, welcome to Carlos Movie, channel yang bahas alur film. Gimana rasanya kalau anak kalian diculik 8 tahun lamanya, tiba-tiba pulang ke rumah? Bahagia? Pasti. Tapi kebahagiaan keluarga di film Lee Croning's The Mummy 2026 ini langsung berubah jadi mimpi buruk. Soalnya, anak yang kembali ini bukan lagi manusia, melainkan wadah dari kutukan kuno yang haus darah. Yuk kita bahas alur filmnya. Dibuka sama scene keluarga dengan bapak bareng 3 anaknya lagi asyik enjoying the music. Tapi, si ibu malah mudian dan langsung matiin lagunya secara sepihak. Fix ngerusak vibe banget. Singkat cerita, mereka nyampe di sebuah rumah. Gak lama kemudian, anak perempuannya teriak manggil ibunya ngabarin kalau burung peliharaan mereka mati secara creepy dan misterius. Alih-alih panik, si ibu tetap cool aja. Dia ambil tuh burung, terus dibawa ke sebuah ruangan rahasia yang bentuknya mirip piramida. Di dalam piramida yang gelap habis itu, ada peti mati kuno misterius. Si ibu langsung nyuruh suaminya buat buka itu peti. Pas si ibu baru ngintip dikit, isinya ternyata mumi yang lagi deep sleep. Tiba-tiba, si mumi kebangun, nggak sengaja nyenggol sesuatu, dan boom! Si bapak langsung tewas di tempat. Otomatis bikin si ibu jadi janda instan. Sebuah opening yang benar-benar di luar nalar dan menegangkan. Dari film Mumi 2026. Scene ganti memperlihatkan si bapak, Charlie, yang lagi ngegame receh main kode Morse bareng 2 anaknya, Katie sama Asif. For information, Charlie ini reporter TV di Mesir yang karirnya lagi naik daun banget, lagi di peak performanya lah. Nggak lama, Charlie nyamperin Larissa, istrinya yang lagi siap-siap ngantor, sambil fluisting tipis-tipis. Si Larissa ini lagi berbadan 2 alias hamil anak ketiga. Momen manis mereka langsung buyar pas Katie teriak karena dijairin duluan sama Asep. Sibling rivalry-nya bapet banget ah. Not gonna lie, I did do it. I was testing my new parachute. But why do you always touch my stuff? Karena masih bad mood gara-gara adiknya, Katie milih mojok dan main sendiri di halaman rumah. Pas lagi asyik me time, tiba-tiba ada yang manggil dari luar pagar. Hello there. Layla? Ternyata itu si janda instan tadi, sebut saja Camille. Camille mulai tebar pesona dan manipulatif ngasih permen mencurigakan dan apel ke Katie. Sementara itu di dalam rumah, Charlie nemu bungkus permen yang mencurigakan. Instingnya langsung on. Dia ngerasa ada yang gak beres sama Katie. Babe, tell me what? About her friend who gives them to her at the end of the garden? Tiba-tiba, apel yang dipegang Katie tiba-tiba ngeluarin makhluk aneh yang langsung masuk ke tubuh Katie. Katie auto tersedak parah, udah vibes-nya kayak mau mokat. Charlie yang cemas langsung gercep ke halaman. Tapi nihil, Katie udah nggak ada. Katie? Mode bapak-bapak protektifnya langsung on. Charlie langsung gas nyari Katie sampai ke area kota. Katie? Katie? Girl, Vince Wayana? Sialnya, barengan sama momen itu, alarm badai pasir bunyi. Di tengah kepungan debu, Charlie ngelihat Camille lagi bawa kabur Katie. Dia langsung effort ngejar sekencang mungkin. Moral of the story, buat para parents, please ya, jangan pernah lepasin mata ke anak pas lagi main. Sekarang bahaya penculikan anak tuh makin real.
Sayangnya, gara-gara badai pasir yang bikin pandangan minus dan situasi makin chaotic, Charlie akhirnya kehilangan jejak Camille dan Katie. Sad brutal. Tanpa babi babu, Charlie sama Larissa langsung gas ke kantor imigrasi. Bukannya dibantu setelah mereka ngejelasin situasinya sambil bawa bukti permen, si kepala imigrasi malah ngefirasat buruk dan nuduh mereka bikin hoax demi dapat duit kompensasi anak hilang. You think we did this? What the fuck is your problem? Ya, jelaslah. Charlie langsung kena mental dan auto ngamuk di tempat. Took our child. 8 tahun berlalu, Charlie dan keluarga akhirnya memutuskan buat pindah haluan ke Meksiko. Di sebuah sudut rumah, Larissa lagi mellow sendirian di kamar Katie. Rasa kangennya masih membekas banget, berharap Katie bisa balik lagi. Mom? Gak lama, Maudi, si anak ketiga yang tahu-tahu udah beranjak dewasa, nyamperin Larissa buat ngajak makan malam. Okay. Come on, let's go. Momen makan malam berjalan hangat karena kedatangan Ibu Larissa, Carmen, dan juga Asep yang sekarang udah tumbuh besar. No phone at the dinner table. I want to show you something. What is it? Think my tooth will come out tonight? Di meja makan, mereka lagi asyik diskusi, cari ide buat liburan bareng. Maklum, udah lama banget mereka gak quality time jalan-jalan sejak insiden hilangnya Katie. Have I ever been on vacation? Balik ke Mesir, random people lagi me time sambil sepedaan santai, dia langsung dikagetkan sama suara ledakan pesawat jatuh. Pas disamperin buat ngecek situasi, dia dibuat merinding karena nemu jenazah korban di sana. Belum kelar traumanya, matanya langsung tertuju ke sebuah peti misterius. Peti apakah itu? Singkat cerita, peti misteriusnya langsung dibawa ke ahli buat dicek. Udah. Berhubung gak bisa di X-ray, akhirnya mereka nekat buka aja. Pas dibuka, isinya mumi yang dibungkus kain berlapis-lapis, plus ada simbol aneh yang gak kebaca. Tiba-tiba, muminya bangun dan teriak kenceng, guys. Haha, show terapi nggak tuh? Akhirnya keluarga Charlie bisa healing juga setelah sekian lama menahan beban hidup. I think I'm a total fraud, man. Yeah. Right? Tapi kocaknya, baru banget nyampe dan belum juga turun dari mobil, si Charlie langsung dapet telepon dari dokter di Mesir. Katanya, Katie udah ketemu. Your daughter, Katie, has been found. Dan lu tahu yang lebih gila lagi? Mumi yang kita lihat tadi tuh ternyata Katie, guys. Charlie sama Larissa langsung happy parah. Aura bahagia mereka benar-benar gak bisa ditutupi sih. Sat-sat, Carly sama Larissa udah mendarat di Mesir. Di sana, dokter langsung briefing mereka soal kondisi Katie. Ternyata kondisinya lumayan breakdown. Trauma berat, malnutrisi ekstrim, plus sendi-sendinya kaku banget gara-gara kekurung lama di dalam peti. No loud noises. Begitu Carly dan Larissa udah paham situasinya, tibalah momen yang bikin deg-degan, ketemu Katie. Dan shock banget, kondisi Katie beneran semencekam itu, coy. Teruskan. Dokter yakin kalau meskipun fisiknya lemes, organ vital Katie masih berfungsi normal.
Intinya mereka happy banget akhirnya Katie bisa ketemu. Lanjut, mereka ketemu lagi sama Dahlia, petugas imigrasi yang dulu ngebantu mereka 8 tahun lalu. Dahlia nge-spill kronologi pas Katie ditemuin. Carly sama Larissa shock banget pas denger Katie beneran ditemuin di dalam peti. Dugaan sementara dari Dahlia kalau Katie jadi korban human trafficking. Carmen sama Maudi lagi happy excited nyiapin welcome party buat Katie. Nothing is prettier than you. Good answer. You're gonna stay in my will. Dad, Dad! Pas Katie nyampe, dia langsung diarahkan ke kamarnya di lantai 2. Pas semua lagi ngumpul, Maudi udah happy banget ketemu kakak ceweknya. You probably must so much of her new music. Si Asep malah stuck, gak tau harus ngerespon apa. Kosong abis. Hey, I get it. Tiba-tiba, Katie langsung nyundul neneknya kayak orang kesurupan. Please, dia bahkan sampai melayang di udara. Untung Larissa gercep nyuntik bius biar Katie bisa calm down. Waduh, bakal ada huru-hara apa lagi nih guys? Drop teori kalian di bawah. Malamnya, Larissa lagi rebahan sambil dongengin Katie soal masa kecilnya. Sementara, Charlie yang lagi kesiksa insomnia milih buat ngebedah dokumen penemuan peti Katie. Dipelajari semua detailnya sampai kepalanya mau pecah karena pusing. Di sisi lain, Maudi tiba-tiba dengar suara creepy dari dalam rumah. Dia langsung buru-buru bangunin Asep. The coyotes at the house. Awalnya Asep cuek dan denial, tapi akhirnya dia mutusin buat ngecek sumber suara berisik itu. Yang ternyata berasal dari pintu kecil misterius di kamar mereka. Sementara itu, Charlie yang masih kepo maksimal mutusin buat cross-check keadaan Katie. Dia langsung shock pas lihat Katie udah nggak ada di kamar. Laurie. Charlie sama Larissa auto panik dan langsung nyariin Katie. Tepat saat Asep baru mau siap-siap dobrak pintu kecil itu, dia malah dibuat jantungan karena ortunya mendadak muncul. There's nothing in the walls. Ternyata, sound misterius yang bikin merinding itu berasal dari Katie, yang entah bagaimana tiba-tiba bisa bergerak dengan sangat lincah dan tidak wajar. Gak pakai lama, Larissa langsung gercep ngejar Katie. Sementara, Charlie muter otak buat bantu lewat pintu kecil lainnya. Tapi demi apapun, pas berhasil nemuin Katie, mereka langsung speechless dan kena mental shock. Mereka shock ngeliat dengan mata kepala sendiri, Katie lagi asik nyemil kalajengking hidup-hidup. Asep yang kepo maksimal dan nekat mendekat langsung jadi saksi hidup momen disturbing Katie memutahin kembali kalajengking yang baru aja dia telan.
Hoek, gak kuat. Besoknya, abis kelar nganterin Maudi sama Asep ke sekolah, Charlie langsung gercep bin Satset mau benerin masalah kemarin. Saat itu, dia malah nemu fakta mencengangkan. Bekas muntahannya Katie ternyata setoksik itu sampai bikin kayu langsung lapuk. Gila, lambungnya Katie fix mengandung asam sulfat membersih WC. Di sisi lain, Larissa sama Carmen lagi asyik ngasih treatment salon dan pedicure ke Katie. Jujur, si Katie emang lagi butuh glow up brutal sih. Pas lagi asyik dikikir, tiba-tiba kuku sama kulit si Katie malah ikut keangkat. Definisi pedicure pencabut kuku. Sontak, Katie langsung ngamuk. Charlie yang dengar keributan di luar nalar itu langsung gaspol ngecek keadaan Larissa. Pas ngeliat istrinya masih aman, gak kurang satu porsi pun, Charlie langsung lanjut nyari Katie yang lagi cosplay jadi reok akibat malpraktik pedicure amatir tersebut. Pas ketemu, asli bikin ngilu to the bone. Katie lagi nyakitin dirinya sendiri. Mama's got you. She's done to herself and the way she's behaving. Melihat kekacauan ini, ego Charlie dan Larissa langsung tersenggol. Bukannya nyari solusi, mereka malah mulai sesi adu bacot. Mungkin soal kelalaian masa lalu yang bikin Katie ngalamin hal aneh bin ajaib kayak gini. Say something! Singkat cerita, pas tensi udah mulai turun, Charlie akhirnya ngebabu bersihin toilet. Dia dibuat heran pas nemu sesuatu yang mencurigakan. Bentukannya kayak kertas basah, tapi ada tulisannya. Kertas apaan coba? Gak pakai lama, Charlie langsung membedah kertas basah bin lonyot itu dengan penuh rasa penasaran. Pas dibuka, ternyata isinya berlapis-lapis. Kertasnya saling tumpuk-menumpuk. Kira-kira tulisan rahasia macam apa yang tersembunyi di balik kertas becek itu? Besok paginya, Charlie langsung nemuin profesor sambil bawa foto tulisan misterius kemarin. Harapannya cuma satu, semoga si prof bisa nerjemahin tulisan yang mirip coretan Helium itu. Malam harinya, pas lagi sedih-sedihnya mikirin kejadian yang menimpa Katie, Charlie tiba-tiba dapat pencerahan. Dia baru kalau Katie sebenarnya lagi berusaha komunikasi lewat cara yang cukup unik, yaitu pakai kode Morse. Charlie langsung gercep nyari buku panduan Morse buat nerjemahin kode tersebut. Nggak butuh waktu lama, dia langsung hubungin Dahlia buat ngasih tahu hasil terjemahannya, yang ternyata menghasilkan satu nama, yaitu Layla. Zaki, Hey, what's the name? it's Layla. Tapi Dahlia langsung mematahkan semangat Charlie. Char, nama Layla di Mesir tuh banyak banget, udah kayak nama pasaran. Coba lu cek lagi, ada nggak nama Layla yang sekiranya lu kenal? Mendengar itu, Charlie langsung mode sat-sat ngecek ulang semua surat yang berkaitan dengan hilangnya Kitty. Dia periksa suratnya satu persatu dengan teliti.
Setelah sekian lama, dia sampai akhirnya nemu satu nama yang dicari, Layla Khalil. Di sisi lain, Maudy yang udah kebelet maksimal akhirnya terpaksa ke toilet. Padahal jalurnya harus ngelewatin kamar Katie yang bikin auto senam jantung. Pas mau balik ke kamar, Maudy dengar ada suara nyanyian random dari dalam. Karena jiwa keponya meronta-ronta, dia malah mendekat ke pintunya Katie. Tiba-tiba, kaki Maudy dijilat sama Katie. Ternyata sentuhan itu langsung bikin Maudy stuck dalam mantra aneh yang lagi dikomat-kamitin sama si Katie. Kena stun jalur gaib. Besoknya, Dahlia langsung minta timnya buat nge-spill nama Layla Khalil. Si bawahan langsung ngasih info valid no kecap kalau ada yang namanya Layla Khalil, domisili di kebun apel. Mendengar hilal tersebut, Dahlia langsung gercep cross-check foto-foto di TKP. Gak lama, beneran ada bukti kalau buah apel terkapar di lokasi penculikan Katie. Scene switch ke Charlie yang lagi reuni sama si profesor ahli purbakala. Si prof bawa update terbaru soal tulisan kuno kemarin. Ternyata itu mantra buat ngesegol iblis purba namanya Nazmaranian. Berdasarkan info A1 dari Universitas Al-Azhar, Nazmaranian ini aslinya entitas yang toksik abis. Kerjaan utamanya ngancurin keharmonisan keluarga sama sirkel pertemanan lewat perilaku gaibnya. Untungnya, setelah ribuan tahun jadi beban dunia, doi udah di-ban alias dikurung dalam peti oleh bangsa Mesir kuno. Si Prof pun ngewanti-wanti Carly biar tetap waspada dan gak lengah. Lanjut, Dahlia berhasil spill lokasi rumah di kebun apel yang dicurigai punya Layla Khalil. Dengan mode waspada tingkat dewa, Dahlia langsung masuk buat cek sikon. Di sana, dia nemuin piramida hitam, yang muncul di awal film. Dan untungnya dapat akses buat masuk. Pas di dalam, dia langsung kena culture shock plus berinding parah sama isinya. Dan langsung yakin kalau peti Katie emang asalnya dari piramida creepy ini. Pas dia balik ke area rumah, plot twist, ternyata udah ada orang di sana. Tiba-tiba, si janda instan ini langsung nyereng Dahlia. Tapi sorry nih, refleks Dahlia lebih cepat. Si janda langsung tumbang kena tembak. Detik itu juga, ada cewek lain yang lihat kejadiannya dan langsung panik nyoba kabur ke arah kebun apel. Kelihatan banget si cewek ini lagi ngegali sesuatu yang bikin Dahlia langsung lepas warning shot. Karena udah ketakutan setengah mati, si cewek itu akhirnya nyerah dan ngasih sebuah kotak ke Dahlia. Isinya, kaset tape dengan tulisan Katie. di sisi lain, positive vibes only yang tersisa di rumah itu cuma datang dari Carmen yang gak putus asa buat doain kesembuhan cucunya biar si Katie bisa lepas dari penderitaannya dan balik normal lagi. Tiba-tiba, Katie malah nyerang neneknya sendiri secara brutal, kemudian menyiksa Carmen dengan cara yang benar-benar toksik dan gak ada empatinya sama sekali.
Timingnya makin kacau pas Charlie baru balik ke rumah, dia dikagetkan dengan Carmen yang mendarat di mobilnya. Makin kaget lagi, lihat si Maudy yang malah cengengesan kayak nggak punya dosa. Hasil kena jampe-jampe manipulatifnya si Katie. Dan endingnya, tragis banget. Carmen yang udah nggak berdaya akhirnya tewas mengenaskan akibat diserang koyote liar. Lanjut guys, Dahlia langsung gercep muter kaset pita tape Katie hasil kejar-kejaran dramatis di kebun apel tadi. Isinya bener-bener bikin Dahlia shock dan merinding. Tanpa babi bibu, Dahlia langsung ngegas buat menginterogasi cewek yang mereka amankan tadi. Namanya Layla Khalil, yang ternyata dulu bestinya Katie. Tapi nasibnya tragis banget. Lidahnya udah dipotong sama si Kamil biar dia silent treatment selamanya. Karena kondisi Layla yang physically nggak bisa ngomong, dia akhirnya nulis keterangannya di secari kertas. Pas Dahlia baca tulisan tangan Layla, matanya langsung melotot. Ini infonya gila dan urgent parah. Nggak pakai mikir dua kali, Dahlia langsung nelpon Carly, buru-buru ketemuan karena ada hal krusial yang harus di-spill saat itu juga. Balik ke rumah, orang-orang lagi khusyuk hadir misa requiem buat Carmen. Tapi seremnya, si Maudy malah mati rasa, alias asyik sendiri cabutin giginya sambil ngelamun ngeliatin langit-langit lantai 2 yang udah lapuk parah. Sementara itu, si Asep yang dapat tugas apes buat jaga Katie di lantai 2 dikagetkan oleh suara Katie yang manggil dia. Nggak pakai mikir dua kali, Asep milih buat langsung kabur ke kamarnya, masang headset, terus nyalain musik demi ngilangin rasa takutnya. Bukannya suara lagu, malah suara mengerikan si Katie yang bocor masuk di headsetnya. Auto merinding. Kembali ke lantai bawah, dari arah langit-langit lantai 2 yang udah keropos itu tiba-tiba muncul Katie. Bukannya takut, Maudy malah kelihatan happy kyowo kayak ngeliat idolnya datang. Dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan sus banget, Maudy mulai ngedeketin peti mati Carmen. Di sisi lain, situasi makin gak kacau. Katie malah nekat masuk ke dalam peti mati Carmen dan mulai ngebabi buta makan mayat neneknya sendiri. Sontak aja, aksi kanibal ini bikin para tamu undangan langsung mual, jijik parah, dan auto pengen nge-cancel sekte keluarga ini. Gara-gara insiden itu, si Charlie akhirnya mutusin buat ngiket Katie di kursinya. BTW, tingkah anehnya Katie itu sebenarnya mirroring dari aksi Asep untuk nyakitin diri sendiri. Finally, Dahlia datang bawa barang bukti rekaman kaset tape-nya Katie. Plus, info dari Layla, si Kamil ngerasa keturunannya udah gak sanggup lagi ngelanjutin tradisi ini. Makanya, dia nyuruh 2 anak cowoknya buat bawa peti Katie keluar dari Mesir. Di sini Dahlia mulai spill kalau Kamil lah dalang dibalik penculikan Katie. Alasannya, asli bikin bagong. Sebagai anak sulung yang dapat beban tradisi keluarga, Kamil manfaatin pertemanan Katie dan Layla buat ngejaring Katie tumbal ritual mumifikasi ke-82. Tradisi kuno ini dilakuin demi mengurung iblis Mesir kuno bernama Nasmaranian. Meanwhile, di lantai atas, si Nasmaranian lagi memanipulasi pikiran Asep biar mau ngebantu dia lepas. Caranya dengan nyopotin kain mantra yang nempel di tubuh Katie. Charlie sama Larissa yang awalnya masih denial dan ragu, akhirnya ditunjukin bukti video proses mumifikasinya Katie. My mom, you're my daddy. Kita bisa lihat, Kamil sekeluarga nyekap Katie di dalam piramida. Terus, Komat Kamit baca mantra biar Nasmaranian pindah ke badannya Katie. Abis itu, Katie dibungkus perban mantra dan langsung dimasukin ke peti.
Asli, ini mah syok habis. Nasmaranian yang sudah unboxing kain mantra langsung bikin keributan demi validasi. Sadar situasi lagi gak kondusif, Larissa sama Dahlia langsung gas ngecek keadaan Katie. Sementara itu, Charlie yang jiwanya syok dibikin makin jantungan pas lihat mertuanya bangkit dari kematian. Like what? Do you want to feast on me? Nasmaranian yang udah full power langsung one by one sama Charlie, sampai Charlie gak berkutik. Gak cuma Charlie, Dahlia juga disikat. Walau badannya udah luka parah dan hampir lock-in ke akhirat, Dahlia tetap effort ngelawan Charmaine. Di sisi lain, Larissa pengen jadi Xavier tapi malah dihadang Asep yang masih kesurupan cosplay jadi reok. Charlie yang mendadak punya jiwa alfa nyuruh Dahlia buat mindahin iblis Nasmaranian ke dalam badannya. Dahlia pun dengan susah payah komat kamit baca mantra. I'm sorry. Gila, respect banget sih pengorbanan bapak-bapak satu ini bener-bener menyala. Asep, Katie, dan Maudy akhirnya bisa main bareng lagi dengan damai setelah sekian lama kena mental. Tapi plot nggak segampang itu guys. Larissa tiba-tiba teleponan sama Dahlia, lagi plotting rencana rahasia berdua. Scene pindah ke koridor RS. Kejutan, Kamil ternyata masih hidup abis ditembak kemarin, lagi rebahan manja masa pemulihan. Pas suster datang, jeng-jeng, ternyata itu Larissa lagi nyamarnya buat Katie. Dia udah siap balas dendam demi Katie. You remember my Katie, don't you? Dia dibantu Dahlia buat transfer Nasmaranian dari Charlie ke Kamil. Well, plot balas dendam yang sangat memuaskan buat spesialis penculik anak. Karma dibayar tunai secara instan tanpa pay later. Nah, itu dia akhir dari film Mummy versi 2026 yang sama sekali nggak ada ramah-ramahnya kayak versi Om Brendan Fraser dulu. Lee Cronin sukses bikin Mummy jadi sosok yang benar-benar meneror psikologis keluarga. Menurut kalian, endingnya tadi memuaskan atau malah bikin nanggung? Jangan lupa buat pencet tombol like, share video ini, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan bahas alur film seru lainnya. Gua pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!